Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Deti Merdika, peserta Latsar CPNS 2021 dari Kota Cirebon, gelombang 2 angkatan 9. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baik, kita mulai saja dari bab yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan. Di subbab yang pertama mengenai pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Pada subbab yang kedua, yaitu mengenai sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yang ditandai dengan 6 peristiwa penting. Yang pertama, di tanggal 20 Mei 1908, itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo. Kemudian yang kedua, di tanggal 25 Oktober 1908, terbentuknya Perhimpunan Indonesia yang menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, di tanggal 30 April 1926, dibentuknya Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian disebut dengan Kongres Pemuda I. Yang keempat, di tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakannya Kongres Pemuda II. Yang kelima, di tanggal 1 Maret 1945 adanya pembentukan BPUPKI, dan yang terakhir di tanggal 9 Agustus 1945 yaitu pembentukan PPKI. Pada subbab yang ketiga, kita akan membahas tentang 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila ini sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau lead star, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga BPUPKI. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam lambang NKRI Garuda Pancasila, pengertiannya diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan beda kepulauan dalam kesatuan Nusantara Raya. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan, Bhina, Ika, Tunggal, Iya, berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu, sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 meliputi 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Subbab yang terakhir yaitu subbab yang keempat mengenai simbol kedaulatan dan kehormatan negara.
Yang pertama adalah bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Yang kedua, bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, lambang negara. Lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang keempat adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Baik, kita lanjut kepada bab yang kedua, yaitu nilai-nilai bela negara. Di subbab yang pertama mengenai nilai-nilai bela negara itu adalah pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Subbab yang kedua adalah sejarah bela negara. Sejarah bela negara ini ditandai oleh 5 peristiwa penting. Yang pertama adalah pada tanggal 19 Desember 1948, Wakil Tinggi Mahkota Bill berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. Hal ini berujung kepada bunyi perintah kilat nomor 1 Panglima Besar sebagaimana berikut. 1. Kita telah diserang. 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda menyerang Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo. 3. Pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata. 4. Semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda. Kemudian peristiwa yang kedua adalah pada tanggal 22 Desember 1948 di mana para tokoh pimpinan Republik mengadakan rapat. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau yang dikenal dengan PDRI. Peristiwa yang ketiga adalah pada tanggal 13 Juli 1949, yaitu diadakannya sidang antara PDRI dengan Presiden Insinyur Soekarno, Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Pada sidang tersebut, pemerintah Dr. Andes Muhammad Hatta mempertanggungjawabkan peristiwa 19 Desember 1948. Peristiwa yang keempat adalah pada tanggal 14 Juli 1949 di mana pemerintah RI menyetujui hasil persetujuan Rumroyen sedangkan KNIP baru mengesahkan persetujuan tersebut pada tanggal 25 Juli 1949. Kemudian peristiwa yang kelima yaitu pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Sebab yang ketiga adalah ancaman. Ancaman pada era reformasi diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan, potensi, baik alamiah atau hasil suatu rekayasa, berbentuk fisik atau non-fisik, berasal dari dalam atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung, diperkirakan atau diduga, atau yang sudah nyata dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Potensi ancaman kerap tidak disadari hingga kemudian menjelma menjadi ancaman. Dalam konteks inilah, kesadaran bela negara perlu ditumbuh kembangkan agar potensi ancaman tidak menjelma menjadi ancaman. Subbab yang ketiga adalah kewaspadaan dini.
Sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa atau yang disingkat dengan SKD-KLB merupakan kewaspadaan terhadap penyakit berpotensi kejadian luar biasa beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menerapkan teknologi surveillance epidemiologi dan dimanfaatkan untuk sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan kejadian luar biasa yang cepat dan tepat. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini. Subbab yang selanjutnya adalah nilai-nilai bela negara. Terdapat 5 nilai-nilai bela negara. Untuk yang pertama adalah cinta tanah air dengan indikator A. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh luang wilayah Indonesia. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Serta bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Nilai yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara dengan indikator berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Yang ketiga, nilai yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan indikator sebagai berikut. 1. Paham nilai-nilai pada Pancasila. 2. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. 4. Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. 5. Yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Nilai yang keempat adalah rela berkorban dan untuk bangsa dan negara. Indikatornya sebagai berikut. 1. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. 2. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. 3. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. 4. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. 5. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Nilai yang kelima, yaitu kemampuan awal bela negara, ditunjukkan dengan indikator sebagai berikut. 1. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. 2. Senantiasa memelihara jiwa dan raga. 3. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. 4. Gemar berolahraga. 5. Senantiasa menjaga kesehatannya. Di subbab yang terakhir ini adalah mengenai pembinaan kesadaran bela negara. Pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara. Pembinaan kesadaran bela negara diselenggarakan di lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Pembinaan ini akan berujung pada aktualisasi. Aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN dapat ditunjukkan dengan contoh sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air bagi ASN dapat diaktualisasikan dengan setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 2. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara bagi ASN dapat diaktualisasikan dengan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Untuk nilai yang ketiga, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, bagi ASN dapat diaktualisasikan dengan
1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Untuk nilai yang keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, bagi ASN dapat diaktualisasikan dengan 1. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 2. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Untuk nilai yang kelima, yaitu kemampuan awal bela negara, bagi ASN dapat diaktualisasikan dengan 1. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 2. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Ya, sekian pembahasan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.